illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nggak ngangguk juga, udah saya bilang siapin ambulan langsung ke rumah sakit yang terdekat gitu. Oh jangan ya Allah, jangan gitu. Mungkin udah yang apa ya, memang kita ikhlas ya, tapi Allah jangan ya Allah, berikan kesempatan kami memperbaiki diri. Indonesia sejak dulu sebuah bangsa yang aman, damai. Sejak masuknya kaum-kaum intoleran, kaum radikal, kaum penyesat yang mengajarkan tentang kebencian. Mereka, kaum intoleran ini dengan mudah mengkafirkan orang, dengan mudah mencap kelompok orang lain yang berbeda halal untuk dihabisi. Kaum-kaum intoleran yang kemudian menjadi guru dan menjadi penyesat atas anak-anak muda kita. Ketika sekelompok orang menganggap mereka adalah syuhada dan syahid, bagi saya mereka ini adalah sampah neraka yang memang upahnya adalah neraka. Sampah-sampah neraka ini memang harus kita habisi. Baik para pendukungnya dan para simpatisannya yang memang semakin banyak di negeri ini. Radikalisme semakin subur tumbuh karena banyak yang mengajarkan, dan semakin banyak yang mengajarkan bahwa perilaku sesat seperti ini adalah jalan menuju surga, dan kebodohan itu semakin subur. Tetapi pertanyaannya, mengapa bukan para guru-guru itu yang pertama sekali mati untuk syahid dan kemudian masuk surga? Mengapa bukan anak-anak mereka lebih dulu yang mereka suruh untuk syahid dan masuk surga? Mengapa orang lain yang disuruh? Buat ibu desa yang meremehkan dan melecehkan keyakinan kami, ibu desa yang lahir dari seorang ibu beragama Hindu Bali, serta dari leluhur Bali, dan mengatakan di Bali tempat berkumpulnya para setan. Apakah ibu mengerti apa itu Brahma Wisnu Siwa? Itu semua melambangkan keharmonisan. Apakah agama ibu mengajarkan dan menjelekkan agama orang lain? Ingat Bu Desa, yang terlihat suci belum tentu suci. Belajar agama dulu lebih dalam, baru berceramah. Ingat, karma itu nyata, leluhur Bali tidak buta. Sikap intoleransi, fanatisme berlebihan, atau kecenderungan untuk menjadi radikal bahkan, itu bukan hanya monopoli satu agama saja. Semua agama memiliki potensi seperti itu. Saya berharap aparat penegak hukum segera memprosesnya itu agar tidak menimbulkan kericuan-kericuan atau reaksi-reaksi yang kita semua tidak inginkan. Baik Bapak Ibu, kenapa saya masuk Islam? Yang saya takutkan, Hindu itu adalah reinkarnasinya. Ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Kayak cerita anak kecil didongengin saya, ya. Selalu begitu. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya. Sembahyang itu Bapak Ibu, kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang. Hidup setelah mati Islam dengan hidup setelah mati Hindu, ibunya dibuang, udah gitu disembah, numitis kembali. Lahir hidup mati kayak benang kusut. Beda doa saya waktu Hindu dengan waktu Islam. Islam itu sejuknya luar biasa. Begitu diniatkan saja, Allah langsung ada. Tidak pernah ada orang kafir mampu melawan Islam, kalah kafir. Orang kafir berjuang, berperanglah, berjihad melawan mereka dengan jihad yang besar. Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen, pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di sisi hadapan kita? Itu Tuhannya Kristen. Lihat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu.
Saya cari yang keras-keras. Bu, mau ceramah keras atau pendek? Panjang atau pendek? Nah. Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Tapi lengser dulu, bebaskan Habib Rizik. Ajak mereka berdoa, didoa kenapa? Supaya Jokowi lengser. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Kalau hitam keturunan monyet. Boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos. Masuk surga nggak boleh. Nenek-nenek dijadikan gadis perawat 17 tahun. Perawat selama-lamanya. Berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Bencana. Kalau saya bilang Gitu. Serius, Pak. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk persiapan masuk surga gitu. Dan persiapan masuk surga cara yang paling cepat adalah kalau kamu mati dengan cara mati syahid. Di dalam konsep mereka ini syahid. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya juga yang paling bertanggung jawab itu harusnya ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan kayak gitu. Mana ada orang yang ngaku ustadz yang bilang bahwa surga itu tempatnya janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, disampaikan di TV, di ruang publik. Dan orang senang dengan itu. Demi Allah, saya yang akan bersaksi di akhirat nanti yang memaksakan para pemerintah tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rizik Syihab itu bukan Habib. Dia hanya preman berjubah, preman bersorban. Kayaknya si Rizik ini kalau lihat ya, dia ini kayaknya kurang cat mesum. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan suka. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi. Gitu. Serius, Pak. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia.
Kenapa disuruh nundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk persiapan masuk surga gitu. Dan persiapan masuk surga cara yang paling cepat adalah kalau kamu mati dengan cara mati syahid. Di dalam konsep mereka ini syahid. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya juga yang paling bertanggung jawab itu harusnya ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan kayak gitu. Mana ada orang yang ngaku ustadz yang bilang bahwa surga itu tempatnya janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, disampaikan di TV, di ruang publik. Dan orang senang dengan itu. Demi Allah, saya yang akan bersaksi di akhirat nanti yang memaksakan para pemerintah tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rizik Syihab itu bukan Habib. Dia hanya preman berjubah, preman bersorban. Kayaknya si Rizik ini kalau lihat ya, dia ini kayaknya kurang cat mesum. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi